Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi untuk teman-teman mahasiswa D4 dan selamat pagi untuk ibu-ibu anggota komunitas kain dan kebaya Indonesia. Pada pagi hari ini kembali bertemu dengan saya, Erna Bayu, yang akan memberikan wawasan atau tambahan ilmu tentang HIV dalam kehamilan. Nah, ibu-ibu yang terkasih dan teman-teman yang saya sayangi, kita memiliki gambaran kasus HIV/AIDS di Indonesia. Diperkirakan pada tahun 2010 ada 93.968 hingga 130.000 kasus di seluruh provinsi di Indonesia. Paling banyak ada di Jawa Barat dan Kepala Burung Sorong, Papua Barat. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa begitu tingginya angka kejadian tersebut. Tidak dipungkiri bahwa di kota-kota telah tersebar di seluruh Indonesia untuk kasus-kasus HIV/AIDS. Bagaimana cara penularan HIV/AIDS? Yang pertama adalah melalui kontak seksual, bisa heteroseksual, homoseksual, atau biseksual. Yang kedua adalah kontak darah melalui transfusi, penggunaan jarum suntik yang berulang, atau lain-lain, misalnya akupuntur, tindik, atau tato. Yang ketiga dari ibu ke anak, yaitu melalui proses persalinan dan proses menyusui atau pemberian ASI. Makanya diharapkan untuk ibu-ibu yang melahirkan dengan kasus HIV/AIDS tidak diperkenankan untuk menyusui bayinya. Kemudian kecenderungan infeksi HIV/AIDS pada perempuan dan anak menjadi meningkat saat ini dan diperlukan berbagai upaya untuk mencegah infeksi HIV pada perempuan serta mencegah penularan HIV/AIDS dari ibu hamil ke bayi. Maka solusinya adalah PMTCT atau Prevention of Mother to Child HIV Transmission atau pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Nah, tantangan PMTCT di Indonesia adalah banyaknya negara yang sudah terpapar HIV/AIDS. Paling tinggi ada di India, yaitu 500.000. Kemudian di Cina 70.000 kasus. Kemudian Myanmar 23.000, Thailand 18.000, Kamboja 9.000, dan di Indonesia ada 3.000. Malaysia 1.700, Laos 800, Vietnam 600. Angka 3.000 di Indonesia ini 2010 loh. Dan ini adalah ranking ke-6 dari sekian banyak negara yang ada di dunia, khususnya di Asia Tenggara. Epidemiologi HIV dan AIDS nasional, lebih dari 6,5 juta perempuan di Indonesia menjadi populasi rawan tertular dan menularkan HIV/AIDS. Lebih dari 24.000 perempuan usia subur di Indonesia telah terinfeksi HIV/AIDS. Lebih dari 9.000 perempuan HIV dan hamil dalam setiap tahunnya di Indonesia. Lebih dari 30% diantaranya melahirkan bayi yang tertular bila tidak ada PMTCT. Nah, tingginya kasus HIV/AIDS di kalangan pengguna narkoba yang jenis suntik atau IDU, lebih dari 91% laki-laki pada usia 16-25 tahun dikhawatirkan akan terjadi penularan HIV kepada pasangan perempuannya, yang pada gilirannya bisa berakibat terjadinya penularan HIV dari ibu ke bayi. Kemudian ini melihat atau menilik sebuah survei di Jakarta menunjukkan bahwa 53% IDU atau intravenous drug user laki-laki pernah melakukan seks dengan lebih dari satu partner dan 20% pernah melakukan seks dengan PSK dan mayoritas tidak menggunakan kondom. Kita memiliki gambaran di sini bahwa suami melakukan hubungan seks tanpa kondom dengan perempuan PSK, atau suami pengguna narkoba dengan jarum suntik yang tidak aman yang digunakan secara bergantian. Setelah itu terkena HIV, kemudian berhubungan seks dengan istri tanpa menggunakan kondom. Akhirnya istri tertular HIV/AIDS. Istri hamil dengan HIV/AIDS, kemudian bayi berisiko tertular HIV/AIDS. Perkiraan risiko dan waktu penularan HIV dari ibu ke bayi. Waktunya
Selama kehamilan itu resikonya 5-10%. Ketika persalinan naik lagi sekitar 10-20%. Kemudian melalui air susu sekitar 10-15%. Kemudian kalau kita hitung secara risiko, maka keseluruhan risiko penularan adalah 25-45%. Faktor risiko penularan HIV/AIDS yang pertama adalah selama kehamilan, viral load, ibu yang tinggi, infeksi baru atau AIDS lanjut. Viral load ini keberadaan virus di dalam tubuh kita yang dideteksi melalui pemeriksaan darah per 1 ml darah. Kemudian yang kedua, infeksi plasenta, virus dan bakteri dan parasit. Ini terjadi di ibu, maka ibu memiliki risiko yang lebih tinggi terpapar HIV/AIDS. Kemudian infeksi menular seksual. Yang kedua adalah selama persalinan, di mana viral load ibu tinggi, pecah ketuban dini lebih dari 4 jam, persalinan yang invasif, dan korioamnionitis. Nah, kemudian yang ketiga adalah selama menyusui, di mana selama menyusui ibu viral load tinggi, durasi menyusui yang lama, makanan campuran pada tahap awal, mastitis atau abses pada payudara, status gizi yang buruk, dan penyakit mulut pada bayi. Nah, risiko penularan dari ibu ke bayi ini bisa dikurangi dari 25-45% hanya menjadi 2% saja jika dilakukan yang pertama pemberian obat ARV atau antiretrovirus pada saat kehamilan dan persalinan, yang kedua operasi sesar, yang ketiga pemberian susu formula kepada bayi yang dilahirkan. Seksio sesar sangat efektif menurunkan risiko transmisi vertikal hingga 50% pada wanita yang terinfeksi HIV tanpa antiretrovirus, hingga 87% pada wanita terinfeksi HIV dengan ARV, antiretrovirus atau ZDV. Nah, di sini PCMTC yang komprehensif ini bermanfaat atau bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan HIV pada perempuan usia produktif, kemudian mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu yang HIV positif, mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang dikandungnya, kemudian memberikan dukungan psikologi, sosial, dan perawatan pada ibu hamil HIV positif beserta bayi dan keluarganya. Pencegahan penularan HIV pada perempuan yang reproduktif atau usia reproduktif ini, yang pertama adalah abstinence atau absence sex, tidak melakukan hubungan seksual. Yang B adalah be faithful, bersikap setia, tidak berganti-ganti pasangan. Yang ketiga adalah C, kondom, untuk mencegah HIV/AIDS dengan memakai kondom. Pencegahan HIV atau pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif yang dilakukan adalah KIE tentang HIV/AIDS dan praktek seks yang aman, kemudian konseling dan tes HIV sukarela untuk pasangan, pencegahan dan pengobatan IMS, promosi kondom, menganjurkan ibu positif mengikuti keluarga berencana dengan cara yang tepat, senantiasa menerapkan kewaspadaan universal, membentuk dan menjalankan layanan rujukan, kemudian pencegahan ARV profilaksis, konseling tentang makanan bayi atau pemberian susu formula, layanan persalinan yang aman dengan operasi sesar. Nah, di sini pemberian dukungan psikologi, sosial, dan perawatan pada ibu dengan HIV positif beserta bayi dan keluarganya. Jadi kita mengatakan bahwa ini adalah PMTCT+, di mana untuk ibu hamil yang HIV positif
bayi dan keluarganya itu memerlukan perawatan medis, di mana dalam perawatan medis ini ada terapi profilaksis, terapi ARV, terapi infeksi oportunistik, perawatan paliatif, tes CD4VL. Kemudian untuk dukungan psikologis bisa dilakukan konseling, dukungan spiritual, dampingan sahabat, dukungan masyarakat. Yang ketiga adalah dukungan HAM dan hukum, mengurangi stigma dan diskriminasi, kemudian peran aktif ODA atau ODHA. Kemudian yang terakhir adalah dukungan sosioekonomis, dukungan material, income generating microcredit, dukungan gizi. Untuk penata laksanaan HIV/AIDS pada ibu hamil, yang pertama adalah penggunaan sidufidin atau AZT dapat diberikan dari 14 sampai 28 minggu selama masa kehamilan. Studi menunjukkan bahwa hal ini menurunkan angka penularan mendekati 67%. Bila dimulai pada kehamilan terlambat sekitar 36 minggu menjadi 50% penurunan. Dan bila dimulai pada masa persalinan sekitar 38%, dan beberapa studi telah menyelidiki penggunaan dari AZ dalam kombinasi dengan lamidufidin atau 3-TC. Yang kedua adalah nevirapin atau NVP. Diberikan dalam dosis tunggal pada ibu dalam masa persalinan dan 1 dosis tunggal pada bayi sekitar 2-3 hari. Diperkirakan bahwa dosis tersebut dapat menurunkan penularan HIV sekitar 47%. Nevirapin hanya digunakan pada ibu dengan membawa 1 tablet dibawa ke rumah ketika masa persalinan tiba. Jadi diminum setelah ada proses persalinan. Sementara bayi tersebut harus diberikan 1 dosis dalam 3 hari. Rekomendasinya untuk ibu adalah perlu dilakukan konseling pada ibu dan pasangan mengenai manfaat dan resiko persalinan pervaginam dan persalinan dengan seksio sesar elektif. Kemudian persyaratan untuk persalinan pervaginam, ibu minum ARV teratur atau muatan virus atau viral load tidak terdeteksi lagi. Dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan muatan virus atau viral load pada usia kehamilan 36 minggu ke atas. Kewaspadaan universal misalnya cuci tangan dan pemakaian alat pelindungan diri perlu dilakukan pada semua tindakan obstetri. Pada dasarnya, persalinan ODHA dapat dilakukan di fasilitas kesehatan. Pemilihan kontrasepsi pasca persalinan bertujuan untuk mencegah penularan HIV/AIDS pada kehamilan berikutnya. Namun sterilisasi bukan merupakan indikasi absolut pada ibu dengan HIV. Teman-teman yang terkasih, demikian wawasan dari saya. Apabila teman-teman ingin bertanya, boleh bertanya di kolom komentar. Nanti kami akan menjawab atau menelpon di 0822 10 36 8954. Dan saya berharap teman-teman tidak lagi takut untuk menolong persalinan dengan HIV. Ibu dengan HIV juga patut kita sayangi, patut kita jabat tangannya, patut kita peluk dan patut kita tolong. Terima kasih. Sampai di sini wawasan dari saya. Tuhan memberkati.